Pemirsa, perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara menjadi pembicaraan di berbagai kalangan. Mulai dari alasan mengapa ibu kota negara dipindahkan dan mengapa harus dipindahkan ke Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota ini disebut Presiden Joko Widodo sebagai transformasi besar-besaran Indonesia untuk beralih ke ekonomi hijau dan digitalisasi. Hingga saat ini, pengerjaan pembangunan di IKN selalu menjadi perhatian. Sejauh mana dan seperti apa konsep dari IKN Nusantara tersebut? Kawasan Istana Presiden menjadi fokus pengerjaan di IKN Nusantara saat ini. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 mendatang, direncanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Pemirsa, pemerintah terus mengkebut pembangunan IKN Nusantara yang apabila kita lihat progresnya pembangunannya terasa cepat sekali ya. Hal ini tentunya sesuai dengan keinginan pemerintah yang akan memfungsikan IKN pada tahun 2024 mendatang. Nah, berbicara mengenai IKN tidak hanya melalui soal infrastruktur saja, tapi ada beberapa sektor pendukung yang tidak kalah penting, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini selain untuk membantu membangkitkan perekonomian Indonesia, dan ini juga sangat penting untuk hiburan bagi masyarakat yang ada di IKN ataupun di sekitar kota penyangga. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah berbagai sektor atau objek wisata yang ada di sekitar IKN ataupun di sekitar kota penyangga. Karena hal ini juga penting bagi masyarakat tentunya yang ada di luar Kalimantan Timur untuk mengetahui sebenarnya apa saja sih wisata-wisata yang ada di sekitar IKN dan juga kota penyangga. Yuk ikutin saya untuk berjalan-jalan ke beberapa objek wisata yang saya maksud. Wisata alam di Kalimantan Timur memang gak ada habisnya pemirsa. Dan tentunya akan berbekas di memori Anda betapa menakjubkannya alam Borneo. Ada beberapa daerah penyangga IKN Nusantara yang memiliki wisata unik dan objek wisata unggulan yang harus Anda kunjungi. Seperti di beberapa lokasi di Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, dan Kota Bontang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Herwansyah menyebutkan kawasan IKN Nusantara memiliki potensi wisata yang besar, mulai dari ekowisata hingga objek wisata bahari. Pemerintah Kalimantan Timur hingga saat ini terus melakukan pengembangan objek wisata di IKN. Tak hanya itu, sumber daya manusia juga menjadi fokus pemerintah dalam peningkatan mutu sektor wisata. Namun, masih ada beberapa persoalan yang menjadi PR pemerintah pada sektor pariwisata di beberapa wilayah penyangga IKN Nusantara, seperti aksesibilitas dan akomodasi. Tak ingin berlarut-larut, meskipun belum seluruh wilayah penyangga IKN memiliki jalanan yang mulus dan nyaman, pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat. Baik itu untuk mendukung sektor ekonomi, ataupun menghubungkan daerah penyangga dengan IKN dalam segi pariwisata. Salah satu manfaat dari pembangunan yang dirasakan manfaatnya baik untuk sektor pariwisata dan ekonomi adalah akses jalan tol. Salah satu objek wisata yang berada tidak jauh dari kawasan IKN Nusantara yakni wisata alam Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini dibangun dengan tujuan selain sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai tempat penelitian biodiversity, pendidikan, serta pelatihan mengenai kehutanan, khususnya tentang hutan hujan tropis yang berada di Pulau Kalimantan. Selain itu pemirsa, bagi Anda yang ingin bermalam, di sini juga terdapat cottage dengan bangunan kayu yang bernuansa semi modern. Harganya bervariatif ya, mulai dari Rp650.000 hingga Rp2,5 juta per malamnya.
Sedangkan apabila Anda memilih untuk naik ke Canopy Bridge, maka Anda harus membayar sebesar Rp30.000 per orang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yang ada di sekitar IKN ya, namanya adalah Bukit Bengkirai. Ini saya baru naik nih ya, sedikit sekitar 150 meter. Ini udah ngos-ngosan banget, masih panjang lagi perjalanan kita di atas sana. Yuk langsung tetap ikutin saya jalan ke atas sana untuk menuju Bukit Bengkirai. Dengan luas 510 hektar, wisata Bukit Bengkirai ini memiliki 2.800 jenis flora dan fauna. Karena namanya Bukit Bengkirai, tentu saja di sini banyak terdapat pohon bangkirai yang berumur lebih dari 100 tahun. Setelah trekking selama 20 menit, akhirnya saya sampai di Canopy Bridge-nya Bukit Bengkirai ini pemirsa. Dan untuk merasakan sensasi menyeberang di jembatan yang menghubungkan 5 pohon besar di hutan hujan tropis ini, saya harus menaiki menara kayu setinggi 30 meter. Tapi ingat ya pemirsa, dimanapun kita berada, tentu ada larangan yang harus dipatuhi. Seperti di Canopy Bridge ini, Anda dilarang untuk merokok. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di atas jembatan Canopy ya, atau Canopy Bridge yang ada di Bukit Bengkirai. Nah sekarang sebentar lagi saya akan menyeberang, yuk ikuti perjalanan saya ya. Silakan pemirsa lihat nih di depan saya, ini perjalanan saya menyeberangi jembatan Bengkirai. Wow, ini namanya Canopy Bridge. Dan Canopy Bridge ini yang ada di dekat dengan sekitar IKN, ini adalah nomor 2 di Asia Tenggara ya, atau di Asia ya, di Asia Tenggara. Nah, tapi ini nomor 8 di dunia. Jadi dari sini kita bisa menyeberang dari tempat saya ujung tadi, ini menyeberangi ujung yang lainnya. Wow, ini bisa lihat dari ketinggian kurang lebih 30 meter ya. Wah, benar-benar luar biasa ya pemirsa, alam Indonesia, indah banget. Saya semakin bersyukur sekali bisa menikmati keindahan alam Kalimantan ini. Salah satunya dari ketinggian 30 meter, dan di sini Anda juga bisa mendengar suara hewan yang saling bersautan. Lanjut ke objek wisata berikutnya yang masih berada di wilayah penyangga IKN Nusantara. Saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi objek wisata edukasi, yakni konservasi beruang madu. Disebut wisata edukasi karena di sini juga terdapat rumah lamin panjang, di mana pengunjung dapat bersantai sambil mendapatkan informasi tentang beruang madu dan beberapa jenis hewan lainnya yang ada di Kalimantan Timur. Nah pemirsa, ternyata tidak hanya wisata alam saja loh yang bisa kita kunjungi di kota penyangga sekitar IKN Nusantara. Tapi ada salah satu juga wisata edukasi yang bisa dipertimbangkan bagi pemirsa yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan ataupun liburan. Hari ini saya sudah berada di konservasi beruang madu, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 23 Balikpapan. Di sini kita akan diajak nantinya untuk berkeliling melihat beruang madu, dan saat ini juga saya sudah janjian nih dengan Mbak Kiki yang akan mengajak saya untuk jalan-jalan dan juga melihat bagaimana sih petugas-petugas di sini memberi makan. Yuk ikuti perjalanan saya. Halo Mbak Kiki, apa kabar? Nanti kita mau keliling-keliling ya ke sana ya. Tapi pemirsa, yang harus Anda ketahui sebelum datang ke objek wisata beruang madu ini adalah jadwal makan beruang madu. Karena tujuan utama dari pengunjung datang ke sini adalah untuk melihat beruang madu makan. Mereka hanya akan keluar kandang untuk makan pada pukul 9 pagi dan pukul 3 sore.
Nah, kali ini saya beruntung sekali pemirsa bisa mendapatkan izin untuk melihat proses petugas menyebar makanan beruang madu. Karena tidak semua orang yang datang bisa berkesempatan untuk melihat petugas menyebar makanan beruang madu. Harus dengan izin terlebih dahulu ya dari pihak pengelola dan peneliti beruang madu yang ada di sini pemirsa. Nah ini jadi sebelum jam makannya ini langsung petugas ini menyebar makanan-makanannya gitu ya Mbak ya? Iya. Ini makan apa aja sih sebenarnya beruang madu? Jadi mereka di sini mereka sebenarnya pemakan segala. Jadi kalau misalnya di hutan mereka makan serangga, makan buah-buahan, makan bangkai. Tapi kalau misalnya di sini kita lebih kasih makan buah-buahan dan madu. Buah-buahannya apa aja atau ada jenis-jenis tertentu? Semua jenis buah. Pokoknya yang mudah didapat di pasar itu kita kasih seperti nanas, pepaya, semangka. Nah tadi saya lihat kan petugasnya itu menyebar ya. Nah ini apa fungsinya? Kenapa harus disebar nggak ditaruh di suatu wadah gitu? Ya jadi itu untuk melatih insting liar mereka. Jadi melatih untuk penciuman mereka jadi seperti di habitat aslinya. Di kawasan konservasi ini terdapat 6 ekor beruang madu hasil sitaan yang merupakan dahulunya adalah hewan peliharaan yang disita oleh tim BKSDA. Dan setiap beruang yang ada di sini memiliki namanya masing-masing loh pemirsa. Seperti yang paling tua bernama Anna dan Haris berumur 28 tahun. Dan yang paling muda bernama Pedro dan Chan berumur 10 tahun. Selain itu, beruang madu ini tetap bisa mencari makanan sendiri di dalam hutan konservasi ini. Dan jangan takut kabur ya, karena sekeliling kawasan beruang madu telah dipasang kawat listrik. Sehingga beruang madu tidak akan berbuat di luar kendali. Oh iya pemirsa, Mbak Kiki ini merupakan petugas yang bertanggung jawab memandu pengunjung untuk melihat beruang madu. Jadi sebelum pengunjung diperbolehkan menaiki jembatan, Mbak Kiki ini akan terlebih dahulu memberikan informasi kepada pengunjung tentang peraturan selama melihat beruang madu. Adapun peraturannya yakni tidak boleh berisik karena beruang sensitif dengan suara nyaring. Tidak boleh membawa makanan dan minuman. Tidak boleh merokok, tidak ada flash, dan tidak ada tiket masuk. Tapi dipersilakan berdonasi untuk keberlangsungan hidup beruang. Kawasan konservasi beruang madu ini memiliki luas 1,3 hektar dan memiliki jembatan dengan panjang 200 meter. Masih ada satu objek wisata lagi yang akan saya kunjungi pemirsa, yakni Mangrove Center Geraha Indah Kota Balikpapan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu Mangrove Center Geraha Indah Kota Balikpapan yang tidak hanya terkenal di Balikpapan tapi juga terkenal di 23 negara. Wow, gimana ya rasanya kita jalan-jalan menyusuri hutan mangrove menggunakan perahu? Nah hari ini saya sudah janjian nih sama Pak Mustafa dan yuk ikutin terus perjalanan saya keliling hutan mangrove. Sebelum naik, pastikan Anda sudah menggunakan pelampung ya pemirsa. Halo, selamat pagi Pak Mustafa. Apa kabar Pak? Jadi ini yang harus kita lakukan ya sebelum... Oke, boleh saya pakai apa ya satu? Sementara itu, untuk dapat menikmati suasana di kawasan hutan mangrove ini, Anda harus merogoh kocek Rp300.000 untuk dapat menyewa satu perahu. Untuk informasi nih ya pemirsa, Mangrove Center Geraha Indah Kota Balikpapan ini telah memperoleh banyak sekali penghargaan loh. Mulai dari penghargaan Kalpataru, Wali Kota Balikpapan, Gubernur Kalimantan Timur atas peran dari Mangrove Center Geraha Indah untuk upaya pelestarian dan mengembalikan fungsi dan peranan mangrove di kawasan pesisir Sungai Somber. Penghargaan juga didapat dari Kementerian LHK hingga penghargaan dari Presiden Joko Widodo.
Kalau gitu yuk langsung aja pemirsa, kita menyusuri Mangrove Center Geraha Indah Kota Balikpapan. Wah, saya cukup deg-degan juga nih pemirsa naik perahu di sungai. Apalagi saya tidak bisa berenang. Tapi jangan khawatir ya pemirsa, karena bapak-bapak yang mengemudikan perahu ini sudah sangat berpengalaman. Jadi Anda bisa dengan tenang menikmati keindahan hutan mangrove. Dan apabila sedang beruntung, Anda akan melihat bekantan, yakni hewan endemik asli Pulau Kalimantan. Cuma karena kali ini saya menggunakan perahu besar, jadi saya tidak bisa memasuki kawasan yang banyak terdapat bekantannya pemirsa. Dikarenakan perahu yang bisa masuk ke dalam kawasan tersebut hanyalah perahu berukuran kecil. Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga ya pemirsa bagi Anda yang ingin memilih perahu untuk menyusuri hutan mangrove ini. Tidak hanya menyusuri di dalam hutan mangrove, kita juga akan diajak untuk keluar dari kawasan rimbun hutan mangrove untuk merasakan sensasi naik perahu di tengah-tengah Sungai Somber. Setelah menelusuri kawasan Mangrove Center Geraha Indah dan Sungai Somber selama 1 jam, saya semakin bersyukur bisa menginjakan kaki di Provinsi Kalimantan Timur yang selalu memanjakan mata saya dengan keindahan yang dimilikinya. Jadi pemirsa, mari kita sayangi alam karena alam tidak pernah mengkhianati bagi hati yang mencintainya. Wah, pemirsa, ternyata seru juga ya perjalanan kita menyusuri Sungai Somber, di mana di dalamnya ada hutan mangrove dan juga hewan primata seperti bekantan. Jadi gimana nih? Seru dong ya pastinya wisata-wisata yang ada di IKN Nusantara dan juga di kota penyangganya. Nah, jadi wisata-wisata yang ada di Kalimantan Timur ini tentunya tidak kalah menarik dari daerah lain yang juga punya wisata yang mengagumkan dan juga mempesona. Jadi tunggu apa lagi? Yuk lajui sudah Bubun Etem berdatang ke Kaltim. Sampai jumpa ya di perjalanan kita selanjutnya.